yang akan membaca bahan-bahan dan alat ada tulis jadi kami di sini menggunakan berbagai alat untuk melihat antara lain dua gelas ukur dengan ukuran yang berbeda, sebuah sendok, sebutir lidi, dua buah garam, tiga buah wadah dengan ukuran yang sama, tiga butir telur dan air. Selanjutnya ada data dan pembahasan akan dibaca oleh Raja Mustafa. Oke, baiklah di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari penerapan hukum Archimedes pada kelas kali ini. Pada percobaan pertama, di sini kami melakukan percobaan mengapung dalam hukum Archimedes. Di sini kami menggunakan air, volume airnya sebesar 200 ml, berat dengan besaran garam 7 sendok makan, dan selisih volume airnya 1,9 ml. Pada percobaan kedua, di sini kami melakukan penerapan hukum Archimedes yakni melayak. Di sini kami menggunakan sebuah telur dan air dengan besar volume airnya sebesar 280 ml dengan tambahan garam sebesar 2,5 sendok makan dan selisih volume airnya sebesar 8 ml. Pada percobaan praktikum hukum Archimedes yang terakhir, yakni kami melakukan percobaan tenggelam pada telur dan air. Di sini kami menggunakan volume airnya sebesar 250 ml dengan berat garamnya. Di sini pada percobaan tenggelam ini kami tidak menggunakan garam sedikit pun. Selisih volume airnya juga sebesar 0 ml. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibaca oleh teman saya. Oke, kami memperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, benda mengapung jika daya apung lebih besar daripada berat benda. Yang kedua, benda akan melayang jika daya apung sama dengan berat benda. Yang ketiga, benda akan tenggelam jika daya apung lebih kecil daripada berat benda. Oke, saya kembali pada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan buat teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil dari pembahasan melibatkan hukum Archimedes. Saya adalah sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan yang akan menjelaskan bahan dan alat yang digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada 3 butir telur, yang kedua ada 3 buah kapu cangkir, yang ketiga ada 1 bungkus garam, dan yang keempat ada 1 gelas ukur, dan yang terakhir ada 1 buah sendok. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan hasil pengamatan kami oleh ahli. Adapun hasil analisis data dari pengamatan kami yang pertama, hasil percobaan kami yang pertama mengaku dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada telur. Yang kedua, hasil percobaan kami juga yang dikarenakan massa jenis air sama dengan massa telur. Yang ketiga, hasil percobaan kami itu tenggelam dikarenakan massa benda lebih besar daripada massa air. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, massa jenis telur mempengaruhi terjadinya pemaparan wilayah kita. Yang kedua, pada praktikum kelompok kami terjadi penambahan volume dengan percobaan pertama mengapung jumlah volume airnya 250 ml dengan massa garam 6 sendok dan selisih volumenya 11 ml. Yang kedua, melayang dengan volume airnya 350 ml dengan massa garam 7 sendok dan selisih volumenya 16 ml. Yang ketiga, tenggelam dengan volume air 300 ml, jumlah massa garam 3 sendok dan selisih volumenya 8 ml. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami kali ini mengenai hukum Archimedes. Perkenalkan, nama saya Bunda Octavia Ramadhani sebagai moderator. Di samping kiri saya Deni Aprilia dan di samping kanan saya Yurina Eva Yuli dan di samping kiri
kita Rizky Haidar Ali dan Ahmad Jalil Lumi. Baiklah, berdirinya kami berempat di sini akan menyampaikan hasil praktikum kami tentang pupuk Archimedes. Adapun bahan dan alat yang kami gunakan akan dijelaskan teman saya Bagus Glendia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan apa saja yang kami gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada gelas ukur, yang kedua gelas beaker, yang ketiga neraca gelas, dan kami juga menggunakan 3 butir telur, air, dan 3 buah cup gelas. Kami juga menggunakan 1 buah sendok dan sebungkus garam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Haidar. Di sini saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami tentang percobaan kali ini. Di percobaan pertama, kami menganalisis telur dengan keadaan mengambang. Di sini kami mengisi airnya dengan volume 250 ml. Banyaknya garam yang kami isi 3 sendok saja dan selisih volume air yaitu 16 ml. Di percobaan kedua dengan keadaan melayang, kami mengisi volume airnya sekitar 330 ml. Dan banyak garam yang kami gunakan yaitu 2 sendok. Selisih pada percobaan kedua yaitu 17 ml. Di percobaan ketiga dengan keadaan tenggelam, kami mengisi air dengan volume 300 ml dan tidak mengisi garam sama sekali. Jadi tidak ada selisih pada percobaan ketiga. Dan saya akan lanjutkan dengan hasil analisis kami. Di percobaan mengapung, kami menggunakan dengan sendok dengan garam 3 sendok dan total massa jenis air menjadi 266 ml. Jadi selisih percobaan mengapung yaitu 16 ml. Di percobaan melayang, mulanya kami mengisi 300 ml air dengan 2 sendok garam. Namun telurnya masih mengapung. Jadi kami menambahkan 30 liter air lagi agar telurnya melayang. Jadi air yang kami gunakan sebanyak 330 ml dengan selisih 17. Di percobaan tenggelam, yang air yang kami gunakan sebanyak 300 ml tanpa menggunakan garam. Jadi total massa jenis air di akhir masih tetap yaitu 300 ml. Untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Ahmad Jalil Lumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Massa jenis zat air dan massa jenis telur mempengaruhi kondisi mengapung, melayang, dan tenggelam. Adapun masalah yang kami hadapi yaitu di percobaan melayang, kami melakukan kesalahan yaitu garam yang kami gunakan cukup banyak yang membuat telurnya mengambang. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya ini bisa kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami kali ini, yaitu tentang pupuk Archimedes. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Windy Aditya, saya Iza Juwita, dan saya Bro, saya Edita Biasari, saya dari NJD. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum kali ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Edita Biasari. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum pupuk Archimedes. Yang pertama, garam. Yang kedua, air gelas. Yang ketiga, neraca gelas. Yang keempat, gelas ukur 100 ml. Yang kelima, gelas beaker 100 ml. Yang keenam, 1 buah sendok. Yang ketujuh, 3 butir telur. Yang kedelapan, 3 cangkir plastik yang ukuran dengan yang sama. Yang ke-9 air. Baiklah, saya persilakan kepada Bulan Biro. Pada percobaan pertama kami memasukkan air 200 ml dan menambahkan 6 sendok garam. Maka kami mendapatkan selisih air sebanyak 219 ml dan telurnya mengapung. Pada percobaan kedua kami memasukkan air 200 ml dan menambahkan garam 3 sendok sehingga membuat telur kami melayang dan selisihnya 213 ml. Pada percobaan ketiga kami yaitu
daripada massa jenis air. Percobaan yang kedua, melayang. Massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan yang ketiga, tenggelam. Massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Jadi, semakin banyak garamnya, maka semakin besar pula volumenya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil praktikum hukum Archimedes. Di sini saya sebagai moderator Listi Vanessa ingin memperkenalkan teman-teman saya. Di samping kiri saya ada Putri Nadia, di samping kanan saya ada Alianha, dan di samping Alianha ada Intan Nurana. Dan di sini Putri Nadia akan memperkenalkan alat atau bahan yang kami gunakan dalam praktikum hukum Archimedes. Kepada Putri Nadia kami persilakan. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ukur Archimedes. Di sini ada gelas beker, ada gelas pengukur, neraca keras, 3 butir telur, 3 buah gelas, 1 sendok makan, 1 bungkus garam, kain lap, serta air. Dan di sini ada Alianha yang akan menjelaskan analisis dari praktikum hukum Archimedes kami. Ada Alianha, saya persilakan. Pada percobaan pertama, kami memasukkan air 300 ml garam. Garam 10 sendok sehingga mendapatkan selisih volume 300 ml dan pertambahan volume 300 ml. Pada percobaan kedua, kami memasukkan air 200 ml, garam 5 sendok sehingga mendapatkan selisih volume 270 ml dan pertambahan volume 20 ml. Pada percobaan ketiga, kami memasukkan air 350 ml, garam 2 sendok sehingga mendapatkan selisih volume 356 ml dan pertambahan volume 6 ml. Dan di sini ada etanol